Hai Indonesia. Hai, ketemu lagi di Hai Indonesia, Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Betul, matanya Indonesia. Hari ini ada saya Ditan Sudiro yang sporty ya, gue sport semi formal. Semi formal. Ada Nuka Azita yang formal. Penuh hati. Penuh hati warna-warni. Ada hati juga di kerahnya ternyata ya. Iya, di mana-mana hati gue kayaknya iya. Tinggal nanti tunggu berlabuhnya di mana, guys. Mentang-mentang hati yang sebenarnya sudah retak ya, ini ada hati tambalan. Ini hati yang di baju aja sampai numbuh rambut. Ada hati gue tambahan gak tahu loh. kalau hati gue yang di dalam nih. Udah berantakan ya? Oh bukan, numbuh sabang. Udah berawak-rawak. Udah ada cabangnya ya. Udah gak apa-apa, yang penting ada hati tambahan di Iya, Nuka jadi ya ya kan? lumayan happy lah gitu kan. Namanya juga punya hati sekarang. Iya. Emang kemarin gue gak punya hati. Meskipun tempelan ya. Meskipun tempelan. Biasanya Nuka ini memang dikenal sebagai wanita berhati beku gitu kan. Ini udah Saking ini udah kayaknya tambahannya. hati gue kelamaan gue taruh di freezer kali ya. Jadi dingin gitu kan, ada cowok deketin gak nyadar. Emang dia suka ya sama gue Tuh gitu? kan udah beku hatinya. Oh gitu ya? Gitu. Ini orang Seharusnya kan nyadar. kalau suka gak gitu. Iya. Makanya. Gue kayaknya paling gak bisa dikodein. Paling gak bisa Ya dikodein. gue bukan anak pramuka, mohon maaf. Oh iya, gak bisa baca kode Morse ya. Iya, Kode Morse apa? oke. Kode ini bendera, kode Iya, bendera. kode bendera, kode Morse. Morse ya bacanya. Gitulah pokoknya ya. Yes, semapur, kode Morse. Morse tuh ya titit, semapur. Iya. Udah, kayaknya kalau ngomongin hati Nuka nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya, lebih baik pagi ini kita bahas yang lebih bermanfaat, yang lebih berfaedah pastinya. Ini di Hai Indonesia kita akan membahas semua yang berkaitan dengan Indonesia. Pastinya. Dan kali ini kita bakal membahas mengenai seorang tokoh. Perwayangan di Indonesia. Dia paling jago kan, dia kalau nggak salah kategori ini jagoan wayang nih. Jagoan wayang. Ya kan, dia sosok laki-laki ya. Ya laki dia bisa terbang, jagoan kumisan. Komisan. Dia ini Kaca-kaca. bergambar Koco-koco, Gatot-koco. otot kawat tulang besi gambarannya. Serem ya. Yoi, Kalau serem di nggak? asli ada kayak gitu serem gak tuh? Tulangnya besi, ototnya kawat. Iya, terus lu dideketin sama Gak cowok gitu. Gue Bisa langsung terbang. mundur, Tan. Iya. Gitu. Ntar dulu gue masih cari cowok Bener. normal kok. Gua Bisa masih cari terbang cowok. dia. Bisa terbang. Oke. Terbang ke hatimu. Ini kita membicarakan mengenai Gatot Kaca atau Gatot Koco gitu kan. Kurang apa lagi coba tuh pagi-pagi nemenin kalian kerja, nemenin kalian sekolah, kuliah, apapun itulah aktivitas kalian hari ini. Seru banget kayaknya sambil dengerin kita bercerita nanti tentang tokoh perwayangan Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Wah, ini dia. Gatot guru artinya SD gue, berkaca-kaca Pak Gatot guru SD gue. Nama guru SD gue dulu. Ada Pak Gatot. Oh, nggak ada kacanya? Enggak, Pak Gatot siapa lah nama belakangnya. Oke. Gue takut guru lu bisa terbang. Enggak serem lah, otot kawat tulang besi. Oke, Ini lanjut. jadi tanggal 22 Februari tahun 2022 lalu, jadi tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, cocok banget buat jadian tuh ya. Gue nunggu nggak ada yang Itu kemarin, Studio Satria Dewa merilis video first look untuk film Gatot Kaca. Udah nonton belum lo? belum lah. Video first look ya? Belum. Gue udah lihat ininya tapi, Trailer. pakaiannya. Oh, pakaian. Gue lihat langsung di pameran pakaiannya waktu itu ngeliput gitu kan. Jadi ini mungkin udah ada pemirsa yang melihat videonya kah? Jadi mungkin buat yang lihat videonya udah tahu bahwa ini bakal jadi tayangan. Jadi nanti bakal ada kayak Marvel Cinematic Universe gitu. Kemarin kan udah ada Gundala. Oh, Nah ini iya. Gatot Kaca. Ini rencananya mereka bakal ketemu gitu. Dikeluarin filmnya satu. Jadi first look dari film ini sukses mencuri perhatian. Dan salah satu topik yang banyak dibicarakan adalah ini kocak nih. Adanya persamaan logo bintang di dada kostum Gatot Kaca dan kostum Captain Marvel. Sama. Gak bohong gue. Harus sama-sama ini. Gak tahu, makanya kan bisa dibedain. Mirip banget, mirip. Iya. Beneran mirip banget. Kok jadi ngikutin? Makanya padahal logo bintang ini tuh emang udah ada di tubuh wayang orisinal tokoh Gatot Kaca itu sendiri ya. Cuman kan maksud gue bisa dibedain dikit, cuman ya udah disama. Emang logonya mirip. Yang ono kali yang ngikutin. Mungkin bisa jadi karena emang mirip. Oke, Emang mirip berarti banget. kita cukup bangga ya dengan si Gatot Kaca ini yang memang menggunakan simbol bintang 8 ya yang ada di dadanya. Dan ini memang udah ada sejak era Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kelima mulai tahun
1881. Berarti kita duluan. Sebenarnya ya kan? Iya, nah jadi simbol bintang ini juga sering muncul dalam versi pewayangan kulit atau orang di rompi atau kotang antakusuma yang menjadi ciri khas dari sumber kekuatannya untuk terbang. Nah, selain itu diyakini juga oleh sejarawan kalau simbol bintang di dada Gatot Kaca ini adalah simbol Dewata Nawasanga yang merupakan simbol dewa Hindu dan tentunya sudah digunakan pewayangan Gatot Kaca sejak lama. Iya, jadi lo tahu kan Tuh, tuh di note. dia kan ada Iya, bintang tahu. segi 4 tuh sampingnya ada lagi. Ya udah Iya. Captain Marvel emang gitu. Gue baru nyadar. Kayaknya Captain Marvel yang ngikutin. Mungkin terinspirasi. Terinspirasi mungkin. sama si Bisa Gatot jadi. Kaca. Tapi gue baru nyadar juga, oh iya sama. Jangan-jangan karakteristiknya juga dibikin mirip, cuman Mungkin. beda Cewek kostum. aja dia kan. Beda kostum. Gitu. Oke, kalau kita membicarakan tentang kostum sendiri, jadi kostum untuk film Satria Dewa Gatot Kaca ini dibuat secara spesial. Ini gue udah lihat kostumnya emang keren banget. Jadi dari penuturan Rene Isaac selaku produsernya, mereka ini mendatangkan khusus penjahit dari negara Prancis. Bahkan penjahit itu disebut sama dengan yang menjahit kostum untuk serial Marvel, yaitu film Daredevil ya, serial Daredevil ya. Akan tetapi sang produser Rene Isaac ini mengatakan bahwa dari segi desain kostum Gatot Kaca ini langsung digarap di Indonesia. Kemudian Rene juga menjelaskan bahwa secara detail mengenai pembuatan kostum tersebut, mulai dari kostum yang menyerupai wayang hingga memasukkan pola konsep batik juga. Jadi sang produser Rene Isaac berharap bahwa kostum Gatot Kaca ini bisa disukai oleh kaum milenial yang melihat sosok super wayang asli dari Indonesia. Iya, terus ada Satria Dewa. Nah, jadi Gatot Kaca sendiri ini menceritakan tentang Satrio yang diperankan oleh Rizky Nasar nantinya yang menyadari bahwa ia adalah keturunan Gatot Kaca dan keluarga Pandawa. Dan dia pun akhirnya harus berjuang untuk membuka kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dia juga harus menghadapi Aswatama, prajurit Kurawa yang tersisa yang hidup untuk menghancurkan dunia dengan mengubah sejarah Baratayuda. Gitu guys. Yap, dan film garapan saudara Hanung Bramantyo ini dipastikan bakal tayang di bioskop pada bulan Juni tahun 2022. Dan adapun pemeran film tersebut tadi udah disebut sama Nuka, ada Rizky Nazar, terus ada Yasmin Naper juga, ada Omar Daniel, ada Ali Fikri, ada jagoan nih, Yayan Ruhian, kalau nggak salah dia jadi villainnya, jadi penjahatnya nih. Terus ada Cecep Arif Rahman juga, ini juga temennya Kang Yayan. Terus ada Edward Akbar, dan juga Sigi Wimala, dan ada juga Agini Haq, ada Zaza Utari, Jerome Kurnia, Yati Surahman, dan ex Matthew Thomas juga bakalan ngisi di sini. Dan di segmen selanjutnya nanti kita bakal membahas mengenai film Gatot Kaca, tokoh wayang populer dan ikonik di Indonesia yang menjadi inspirasi dari film Satria Dewa Gatot Kaca. Jadi ini perlu dicatat ya, film Satria Dewa Gatot Kaca disambung jadi satu. Wah, ini waktu gue lihat kostumnya emang detail banget sih. Jahitan-jahitannya itu detail, itu udah dipakai buat syuting tapi masih bagus gitu. Emang kalau nggak salah itu harga total, jadi kan ada film Gatot Kaca, terus ada beberapa teman-temannya lagi, ditotalin ratusan juta harga. Iya wajar sih ya, kalau memang kita mau bikin film yang kualitasnya oke, ya harus prepare lah. Apalagi tokoh Gatot Kaca ini kan ikonik banget. Iya, jadi harus detail. Jadi mode pakaiannya tuh menyatu, ada yang menyatu dari kaki ke atas, ke badan. Apa sih itu namanya tuh pakai dress, apa sih? Bukan dress, apa ya? Jumpsuit. Jumpsuit kok dress cewek ya. Sorry, jumpsuit gitu sampai ke atas. Kok dress sih? Habis itu ada armornya sendiri yang apa? Yang segi 5-nya itu. Gue kebayang deh Ditan pakai baju itu buat syuting. Ya Allah, kayak gimana ya? Kedinginan dong di studio, dingin banget nih. Tapi kebayang aja itu sama muka perut lo. semua, muka masih bisa dikumisin. Perutnya yang susah. Nggak enak, nggak ada otot kawat apa. Kalau ini bukan Gatot Kaca, Gatot Semprul ya. Jangan merusak karakternya gitu kan. Oke deh. Oke, itu tetap stay tune di Hai Indonesia ya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi. Yes. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ini masih barengan sama Ditan dan ada Nuka juga, dan kita masih membahas tentang film superhero dari Indonesia yaitu Gatot Kaca. Disambung ya, nulis Gatot Kacanya ya. Gatot Kaca. Yes, dan kita bakal ngebahas mengenai fakta tokoh wayang Gatot Kaca. Jadi kita punya fakta menarik mengenai tokoh wayang Gatot Kaca. Ini kalau kita ngomongin tentang Gatot Kaca, lahirnya Gatot Kaca ini dia itu merupakan anak dari Dewi Arimbi dan juga Raden Werkudara atau Bima.
Wayang Bima. Saat kecil orang tuanya memberikan dia nama Tetuka atau Tetuka. Terdapat keanehan saat Gatot Kaca dilahirkan, yaitu tali pusarnya nggak bisa dipotong menggunakan pisau. Mampu. Enggak, ini beneran ceritanya gitu, lucu sih emang. Iya. Ini Saking beneran. saktinya mungkin. Gue pernah diceritain dia nggak bisa dipotong pakai pisau gitu, mungkin saking saktinya ya. Kemudian sang ayah Bima lantas mencoba memutus ari-ari anaknya dengan kuku pancanaka, tapi gagal. Begitu pula saat dihantam dengan pusaka Bima yaitu gelang Candra Kirana, tali pusar Tetuka nggak putus-putus. Ya, pada akhirnya Arjuna, adik Bima lantas mencoba untuk, lah gimana adik apa kakak itu? Kok adiknya udah saudaranya kali ya, akhirnya memutus ari-ari keponakannya tersebut. Omnya kok adik ya, adik ayahnya maksudnya. Paman. Maksudnya ya. Dan akhirnya si paman Arjuna ini mengeluarkan semua senjata saktinya guys. Mulai dari keris pusaka pancaroba, keris kalamunyeng, dan juga panah sarotama udah dikeluarkan. Bahkan saat Arjuna menggunakan senjata indastra atau pusaka kadewatan pemberian Dewa Indra, yaitu panah Pasopati. Akhirnya ari-arinya ini, ari-ari Tetuka atau Gatot Kaca ini semakin liat dan malah nggak mau makin putus. Ribet ya, dari kecil Iya. udah bikin repot ya. Oke, kemudian merasa nggak sanggup, Arjuna sang paman lantas mundur dan memberikan kesempatan kepada Hyang Narayana, Sri Kresna. Dan semua merasa yakin jika Batara Kresna yang merupakan penjelmaan dari Dewa Wisnu ini bisa nih memutus ari-ari Gatot Kaca. Kemudian Sri Kresna lantas mengeluarkan senjata pusaka Cakra Udaksana atau Cakra Sudarsana dalam versi Mahabharata, kitab Mahabharata. Nah, senjata saksi ini berbentuk gerigi atau cakram yang kesaktiannya katanya bahkan mampu menutupi matahari dan juga bumi. Nah, saat Cakra Udaksana Sri Kresna menyentuh tali pusar Tetuka, malah muncul percikan bunga api seperti beradu dengan besi yang sangat keras dan sangat kuat. Ingat loh, dia kan konon katanya otot kawat tulang besi. Nah itu dia, jadi semua yang hadir ya kan, ada Pandawa, ada Sri Kresna dan juga Ki Semar bersama para punakawan tertegun ya kan, karena Dewi Arimbi pun menangis nih menyaksikan kondisi putranya yang saat itu susah banget Iya, si gitu Tetuka. kan. Nah saat itulah tiba-tiba muncul Begawan Abiyasa. Nah Resi Abiyasa adalah kakek buyut Tetuka atau Gatot Kaca yang tinggal di pertapaan Sapta Arga di pegunungan Retau atau versi lainnya menyebut Gunung Rahtau. Nah akhirnya Abiyasa pun memberkati Tetuka Gatot Kaca dan lantas berkata, tali pusar Tetuka hanya bisa diputus dengan senjata Brahma atau senjata kadewatan tombak konta Wijayadanu. Bisa tahu gitu ya? Bisa tahu gitu. Jadi Oke. percuma dia udah bertapa lama di gunung. Masa nggak tahu juga. Gitu. Kemudian Begawan Abiyasa lantas meminta Arjuna untuk bisa mengambil senjata pusaka konta dari kahyangan. Akhirnya Arjuna pergi melawan Dewa Kresna dan berhasil mendapatkan tombak konta Wijayadanu. Tombak tersebut kemudian berhasil digunakan untuk memotong tali pusar Tetuka atau Gatot Kaca akhirnya ya. Nah itu dia. Nah Gatot Kaca ini memiliki kekuatan super sejak lahir ya kan. Nah saat masih kecil Gatot Kaca pernah dijadikan jagoan oleh para dewa untuk membinasakan musuh yang menyerang Kahyangan, yaitu Prabu Kala Prakona. Saat itu di Kahyangan Gatot Kaca ini langsung ditaruh ya di hadapan raksasa jahat tersebut. Kala Pracona langsung memuncut Gatot Kaca yang masih bayi untuk dimakan. Tapi Gatot Kaca bukanlah tokoh biasa ya. Di sini tuh memang dia diciptakan super gitu kan. Tubuhnya tetap utuh meskipun raksasa tersebut telah mengunyahnya kuat-kuat. Kala Pracona pun kesal dan ia akhirnya membanting Gatot Kaca sampai pingsan guys. Nah hingga akhirnya raksasa itu pun pergi meninggalkan Gatot Kaca. Ini alot soalnya. Alot dia. Dia ibarat daging tuh bagian yang alot gitu kan. Aku kesel Bisa gitu. dikunyah gitu, tapi pingsan. Bisa dibikin pingsan dan Gatot Kaca atau Tetuka ini memiliki garis keturunan raksasa. Jadi Dewi Arimbi yang merupakan ibu dari Gatot Kaca ini adalah seorang putri kerajaan Pringgadani yang berisikan kaum raksasa. Oh, gengnya butuh ijo nih berarti nih. Maka bisa dibilang kalau sebagian besar dari kekuatan luar biasanya Gatot Kaca ini datang dari garis keturunan makhluk besar tersebut. Dia pun pernah dikisahkan menjadi pemimpin dari kerajaan Pringgadani untuk beberapa waktu.
Ya, tapi sayangnya kemampuan raksasa milik Gatot Kaca ini juga pernah berdampak negatif bagi dirinya sendiri ya. Ya, hal ini terjadi saat Gatot Kaca berperang melawan Pracona tadi dan kalah Sekipu. Meskipun berhasil menang, tapi Gatot Kaca melakukannya dengan cara yang brutal. Karena memang saat itu dia mengamuk dan menggunakan kekuatan raksasa miliknya. Jadi para Pandawa pun harus turun tangan untuk menenangkan Gatot Kaca dengan cara memotong taring raksasanya. Sejak saat itu Gatot Kaca berjanji tidak akan lagi menggunakan kekuatan raksasa dalam dirinya karena memang tidak mencerminkan perilaku dari seorang pendekar Berarti sejati. emosian ya. Oh gitu, ya mungkin kan masih muda, Masih muda, anak muda, wajar ya, labil ya. Labil gitu, apalagi dari bayi udah dikunyah raksasa dia. Tali pusernya aja susah dipotong Susah. ari-arinya ya. Jadi wajar emosian ya. Gitu kan. Sampai taringnya harus dipotong dulu. Gue nggak bayangin. Sakit pasti. Oke. Dan kemudian si Gatot Kaca ini menikah dengan anaknya Arjuna. Meskipun Gatot Kaca kan digambarkan sebagai kesatria yang tangguh dan gagah berani, tetapi dia juga memiliki hati yang lemah dan lembut. Gatot Kaca jatuh cinta dengan sepupunya sendiri, tapi zaman dulu emang gitu, garis keturunannya harus nggak boleh putus, jadi nikahnya sama sepupu biasanya. Dia menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu anak gadis dari omnya Arjuna yang bernama Pergiwa. Gatot Kaca berjuang keras untuk menaklukkan hati Pergiwa dari saingannya, yaitu Lesmana Mandrakumara yang merupakan bagian dari keluarga Kurawa. Pada akhirnya Gatot Kaca dan Pergiwa menikah dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Sasi Kirana. Ia tumbuh menjadi prajurit yang hebat seperti ayahnya. Ya, terdapat satu kesenian gerak berirama Indonesia yang mengisahkan kisah cinta antara Gatot Kaca dan Pergiwa ini ya, yaitu tari Gatot Kaca. Jadi kemunculan tari Gatot Kaca ini sebenarnya sudah ada guys dari zaman pemerintahan Mangkunegara V Kesultanan Surakarta. Dan hingga saat ini keberadaan tarian ini masih terus dilestarikan keberadaannya. Ya, beberapa acara adat pernikahan di Indonesia masih bahkan ya menampilkan tarian Gatot Kaca sebagai pagelaran hiburan. Ya. Kalau orang Jawa kan, Bener, Solo pas tuh opening ini. biasanya Gatot Kaca sendiri tuh. Betul, biasanya pas opening acara pernikahan ya, MC ya biasanya. Jadi biasanya pas kedua mempelai bersama keluarga masuk ke dalam ruangan, itu ada tarian Gatot Kacanya juga itu Iya, biasanya. Dan betul. tari Gatot Kaca ini disajikan dalam bentuk tarian secara berpasangan, yaitu antara tokoh Gatot Kaca dan juga Dewi Pergiwa. Dan gak hanya memiliki kesaktian yang luar biasa, Gatot Kaca juga memiliki sisi lemah lembut yang diperlihatkan ketika jatuh cinta dengan Dewi Pergiwa. Ya, jadi sebelum memulai tarian Gatot Kaca biasanya para pemain ini harus menyiapkan properti yang dibutuhkan saat acara pementasan ya. Nah, yang pertama ada mahkota atau sering dipakai di atas kepala yang memiliki warna emas yang menggambarkan bahwa orang tersebut adalah seorang Oh, pangeran. gue tahu tuh, mahkotanya gue hafal tuh. Dan kemudian, hafal banget gue mahkota itu. Dan kemudian ada kain atau baju dan celana setengah panjang. Ya, setengah panjang tuh maksudnya sampai ankle gitu ya. Ini yang terbuat dari kain beledu hitam yang berhias permata dari manik-manik yang memiliki beraneka ragam warna bergemerlapan. Kemudian ikat pinggang yang terbuat dari logam yang berkilauan. Dan ada juga selendang yang terletak di bagian belakang yang mirip seperti sayap yang menggambarkan bahwa Gatot Kaca ini merupakan salah satu kesatria yang bisa terbang ke angkasa. Ya, jadi kalau dikutip melalui buku Pembelajaran Seni Tari Indonesia dan Mancanegara karya Arina Restian, ini berikut ada beberapa gerakan yang terdapat dalam tari Gatot Kaca ya guys. Yang pertama ada gerak pokok atau terdiri dari adek-adek, jangkung ilo, mincet, gedut, dan juga lengkahan. Terus yang kedua ada gerak khusus, yaitu gerakan yang menjadi karakteristik tari Gatot Kaca. Sebagai contoh, gerakan ini menunjukkan aksi Gatot Kaca ketika Monggawa, Ngalana, dan Pakbal. Ya, dan ada juga nih gerak peralihan, yaitu salah satu gerakan yang berfungsi sebagai sisipan antara gerak pokok dan gerak penghubung. Terus ada juga gerak penghubung, yaitu gerak peralihan yang memiliki fungsi sebagai penghubung koreografinya. Ngomong-ngomong lu, tari Gatot Kaca? Enggak. Enggak ya? Enggak. Nah, Gatot Kaca ini juga ternyata mengoleksi beberapa pusaka sakti katanya ya. Jadi kekuatan Gatot Kaca ini tidak sepenuhnya berasal dari latihan kersanya. Latihan kerasnya. Dan garis keturunan raksasanya aja. Dia juga memiliki beberapa pusaka sakti yang bisa menolongnya untuk melawan pasukan Kurawa. Jadi pusaka-pusaka tersebut ini diberikan oleh Kahyangan karena telah menghentikan Pracona dan juga Sekipu.
Salah satu koleksi pusakanya ini adalah rompi yang suka dia pakai nih, Ya. yang dikasih nama Yang Antakusuma. ada gambar bintangnya ya. Betul. Jadi saat Gatot Kaca menggunakan pusaka tersebut, dia ini bisa terbang tanpa menggunakan sayap. Selain itu, pada tangan kanannya terdapat pusaka Aji Brajamusti yang membuat pukulannya ini bakal sangat keras dan hingga dapat mematikan lawannya. Itu Aji Brajamusti itu yang ditempel di sininya Mas juga. Iya, yang di sini ada di tangannya ya. Yap, bener banget. Dan ia juga dikabarkan nih kalau menurut sejarahnya tuh dia tewas karena pusaka yang pernah menyelamatkannya. Jadi Oke. akhir hidup dari Gatot Kaca ini bisa dibilang ironis banget karena tokoh pewayangan yang satu ini ternyata tewas tertembak senjata Kontawijaya di bagian pusarnya. Padahal sebelumnya sarung dari pusaka Kontawijaya itu telah menyelamatkan Gatot Kaca. Karena itu kan berhasil memotong tali pusar miliknya itu kan. Tapi hal ini juga memiliki arti bahwa Gatot Kaca hanya bisa terluka atau terbunuh karena pusaka tersebut. Tewasnya Gatot Kaca ini terjadi pada saat perang Baratayuda ketika dia mencoba terbang setinggi-tingginya agar terhindar dari pusaka Kontawijaya yang digunakan Karna. Meskipun begitu, Gatot Kaca masih berhasil membunuh banyak pasukan Kurawa ketika dia jatuh dengan kekuatan yang sangat dahsyat ke bumi. Menjagoan gimana? Jagoan ya. Tapi nggak terasa ini cerita Gatot Kaca udah menghipnotis kita. Aku jadi berandai-andai, berawang-awang memikirkan sosok Gatot Kaca nih yang kayak tinggi, tegap mungkin gitu kali ya. Badannya bagus karena nge-gym mulu. Gitu. Naksir lu. Ya enggak lah, gila lu. Tapi setahu gue gue lagi membayangkan gitu ya, kan. setahu gue tuh dia punya ini, Iya. punya satu senjata lagi godam itu loh. Iya. Palu yang bentuknya bulat gitu. Iya, tapi kan mungkin dengan ilmu raksasanya gitu kan pasti harus bodinya tegap gitu atau apa gitu. Idaman kan. banget ya. Idaman gitu kan. Terus punya kekuatan super yang lain-lain gitu. Iya. Ih, kayaknya gimana Udah banget. Ading berhayal mulu. Kita bakal balik abis satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Udah Besti. Semua berhak bahagia, Besti. Hai Indonesia. Hai Millennials, kita balik lagi ya di Yap. Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih ngebahas tentang Gatot Kaca, Yap, betul. tokoh wayang. Tokoh perwayangan di Indonesia yang mempunyai kekuatan yang super duper Kalau digambar kuat. gagah perkasa banget lah nih orang ya. Iya, Yap. pokoknya gitu lah. Ini Gatot Kaca memang merupakan tokoh wayang yang populer banget. Saking populernya, Gatot Kaca juga menjadi hero yang ada di game Mobile Legends. Karakter hero Gatot Kaca ini diciptakan sebagai apresiasi Mobile Legends terhadap budaya Indonesia. Iyalah, karena pemainnya banyak ya. Dan sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia pada dunia juga. Betul. Nah, Fendi, Indonesia Country Manager Mobile Legends ini menyatakan kalau proses penentuan karakter hero ini melalui tahapan menantang ya. Seperti misalkan mereka harus riset mendalam dan juga hasil pemungutan suara dari para pemain gitu. Terus kemudian bekerja sama dengan kartunis lokal. Nah, ini ada Yuniarto yang akhirnya memutuskan untuk menciptakan desain karakter hero baru yang terbaik yakni Gatot Kaca. Ya, dan inilah dia kita bakal ngebahas mengenai kelebihan yang dimiliki oleh hero Gatot Kaca seperti yang ini kita ambil dari IDM Times nih. Ini mengenai games Mobile Legends ya. Yang pertama, dia memiliki damage yang besar, jadi kekuatannya besar. Ini adalah kelebihan yang jarang banget dimiliki oleh hero tank karena kebanyakan dari mereka hanya memiliki durabilitas yang tinggi saja. Gatot Kaca emang beda dari hero tank lainnya dan berikut ini adalah alasan kenapa Gatot Kaca memiliki damage yang besar. Pertama, karena hero ini memiliki damage tipe magical. Magical sulap. Magic. Ups. Magic berarti gitu. ya. Iya, maksudnya kekuatan super. yang- Magis. Wah. Iya, magis Ini adalah gitu. damage hero mage yang terkenal yang sangat mematikan. Di sini kita bisa menggunakan item image seperti concentrated energy untuk memaksimalkan kelebihan ini. Terus yang kedua, karena skill pasifnya, yaitu dia punya skill Steel Bones, dan ini bisa mengkonversikan 2% dari health point-nya, yang hilang menjadi physical defense tambahan, dan bisa mengumpulkan rage untuk memperkuat damage basic attack-nya. Kebetulan saya bukan pemain Mobile Legends ya. Jadi kita nggak tahu ya. Nah, terus selanjutnya memiliki durabilitas yang tinggi. Jadi kelebihan semacam ini sangat wajar dimiliki oleh hero tank ya guys. Berikut ini ada alasan beberapa yang membuat durabilitas Gatot Kaca sangat tinggi. Pertama, karena hero ini membawa atribut physical dan juga magic defense yang sangat tinggi. Dan hal ini bisa membuat Gatot Kaca mampu bermain barbar di early game maupun late game.
Nah, alasan kedua karena skill pasifnya yaitu Steel Bones. Nah, jadi skill ini membuat durabilitas Gatot Kaca semakin tebal ketika hold point-nya berkurang. Hal ini membuat hero ini nggak takut bermain barbar dan juga melakukan open war ya. Jadi lalu alasan terakhir nih pastinya aja karena Gatot Kaca menggunakan items defense dalam build-nya. Iya tadi kan ada steel bones ya, tulang besi. Bayangin tuh, lu mau tonjok kayak apa deh Nggak bisa patah akan- tulangnya nggak ya. bisa patah tuh. Dan Gatot Kaca di games Mobile Legends ini juga memiliki skill crowd control yang sangat mematikan. Jadi kelebihan ini membuat hero Gatot Kaca bisa dengan mudah melock pergerakan hero lawan. Dan dari keempat skill yang dimiliki oleh hero Gatot Kaca, 3 diantaranya mampu memberikan efek crowd control. Skill yang satu ini ada Blast Iron Fist. Ini memberikan efek slow sebesar 30%. Dan skill kedua adalah Unbreakable. Ini memberikan efek taunt selama 1,5 detik. Dan yang terakhir pada skill ketiga adalah Avatar of the Guardian. Ini bisa memberikan efek airborne selama 1 detik. Dengan semua kemampuan tersebut, wajar saja jika Gatot Kaca sangat ditakuti oleh lawannya. Ya, dan di game Mobile Legends juga ini memiliki jangkauan skill yang jauh ternyata. Jadi dari keempat skill yang dimiliki oleh hero Gatot Kaca, skill tiganya yaitu Avatar of the Guardian adalah yang paling jauh jangkauannya. Jadi Gatot Kaca ini melompat ke lokasi yang ditemukan, terus memberikan efek airborne yang selama 1 detik dan damage sebesar 500 atau lebih 300% dari total magic power. Jadi kemampuan ini bisa membuat Gatot Kaca juga bisa dengan mudah mengelak ya pergerakan hero lawan atau melarikan diri dari kejaran hero lawannya dia. Ya, benar banget. Dan tokoh Gatot Kaca di game Mobile Legends ini mampu melindungi hero core dengan sangat baik. Jadi ini adalah kelebihan yang sangat menguntungkan bagi teman Mobile Legends yang satu tim sama Gatot Kaca. Si Gatot Kaca ini memiliki semua yang dibutuhkan untuk melindungi hero core dari serangan hero lawan ya. Seperti durabilitas yang tinggi untuk bisa menahan semua serangan dari hero lawan. Ada juga skill crowd control yang bisa banyak untuk digunakan untuk menggagalkan serangan hero lawan. Dan terakhir memiliki damage yang sangat tinggi untuk membunuh hero lawan. Dengan semua kemampuan tersebut tentu saja hero core bakal aman. Emang kalau lu main Mobile Legends ya yang gue tahu ya, itu jadi kita geng-gengan, ada berapa orang, sebenarnya gambarnya 2 dimensi aja. Ada tim kita sama tim musuh, kita saling beradu gitu kan. Cuman yang membedakan adalah tokoh-tokohnya beda. Yang satu cuma punya kekuatan mukul yang besar. Terus kalau Gatot Kaca ini agak lengkap, dia bisa dipukul kuat gitu-gitu. Beda-beda. Lebih kuat ya kan. Jadi memang selain menjadi hero di Mobile Legends, tokoh Gatot Kaca ini juga menjadi karakter di game buatan anak bangsa, yaitu ada game namanya Battle of Satria Dewa. Jadi nggak hanya diproduksi menjadi film aja, ternyata Semesta Satria Dewa juga akan diadopsi atau diproduksi menjadi film, tapi juga mengadopsinya ke dalam game gitu, yaitu namanya Battle of Satria Dewa yang bergenre multiplayer online battle arena atau MOBA. Yap, dan selain karakter Gatot Kaca, Battle of Satria Dewa, ini juga bakal menghadirkan karakter-karakter dari Semesta Satria Dewa. Di antaranya ada Arjuna, Yudhistira, Baratayuda, Bima, Nakula, dan Sadewa. Ada juga, kembar tuh ya, dan juga Sri Kandi hingga Kurusetra. Layaknya game tipe MOBA pada umumnya, pemain nanti akan bisa memainkan karakter superhero khas Indonesia dengan kekuatan dan kesaktian mereka yang luar biasa di game ini. Ya, jadi pengembangan Battle of Satria Dewa ini memang udah melibatkan 2 perusahaan yang bergerak di industri kreatif pastinya ya, yakni ada Semisoft dan juga Luminous Studio. Nah, kedua perusahaan ini memiliki catatan yang sangat baik nih, seperti Semisoft merupakan developer asal Jakarta yang sukses mengembangkan game RPG berjudul Lekran Legacy. Terus sedangkan Luminous Studio adalah perusahaan animasi yang memiliki layanan seperti 3D scan, motion capture, terus FVX dan juga CGI, virtual reality dan juga visual asset. Oke, ini keren sih. Jadi gamenya ada apa namanya, selain film akan dibikin bentuk game juga gitu kan. Dan kalau misalnya suka main sama Mobile Legends, saya waktu pertama kali nyoba Mobile Legends gak ada Gatot Kaca. Belum kan baru? Belum ada. Belum.
Game Mobile Legends ini adalah game yang suka dimainkan oleh anak-anak di warung burjo yang ada wifi-nya. Beneran gue Iya, nggak bohong. mereka langsung pada kita lihat ansos semua ya. Di warung bubur kacang hijau yang Pokoknya wifi-nya nunduk kenceng. semua, mukanya nggak ada yang kelihatan. Iya, ibaratnya gitu. Dan di Indonesia, di dunia sendiri, Indonesia tuh lumayan jago untuk game Mobile Legends. Iya, karena lumayan Gitu. hype juga ya, apa game yang satu itu gitu kan. Bener. Gak usah sedih, di depan kita aja kadang-kadang Ada yang main Mobile Legends. ada yang main sambil Mobile Legends Dan biasanya guys. teriak-teriakan tuh, jadi bisa kedengeran. Jadi sambil ngomong ya. serang, gitu-gitu. Oh gitu ya. Gitu. Karena kita bukan anak game banget sih, Iya, jadi game aja, nggak banget. tahu gitu. Dan Kalau game banget, kalau gue bener-bener bukan game banget. Dan itu bisa menembus ini loh, cewek main sama cowok, anak kecil main sama orang dewasa, bisa semuanya. Oke lah, Ibaratnya itu kayak tadi gitu. keseruan dari Gatot Kaca yang ada di game Mobile Legends juga ya guys. Tapi kita akan bahas yang lebih seru lagi ya after ini ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi. Yes. Gak terasa ya, tadi kita udah bahas panjang kali lebar soal sosok Gatot Kaca. Bahkan bukan hanya difilmkan, akan dibikin gamesnya Gamenya juga. juga, Bahkan di Mobile Legends juga udah Ya, ada di Mobile Legends hero udah ada karakternya dia Gatot juga. Kaca ya, gitu seru kan. ya. Dan kayak biasa kalau di Hai Indonesia tuh kita nggak hanya membahas mengenai, tadi kan kita sempat bahas Tema sejarahnya besar juga ya. gitu pokoknya. Tema besar kita kan tadi tentang film Gatot Kaca dan kita juga membahas tentang sejarah Gatot Kaca. Tapi kita juga bakal membahas mengenai berita-berita terupdate yang ada di Indonesia. Betul banget. Gitu, Ada itu. apa ini di Kalau kita kan kemarin sempat heboh ini ya, apa balap motor sirkuit MotoGP? MotoGP Mandalika. Mandalika. Nah ini dari Jakarta kan rencananya bakalan ada Formula E, Jadi, balapan elektronik. Nggak tahu gua. Formula E itu elektronik, sama mobil kita, kencengan mobil kita kayaknya. Nah ini ternyata ada info mengenai anggaran sirkuit Formula E Jakarta yang naik puluhan miliar ya. wow. Jadi ini penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi, Bapak Ari Wibowo, ini mengatakan bahwa anggaran pembangunan sirkuit Formula E ini mencapai angka 60 miliar. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga saat lelang tender yaitu 50 miliar. Bapak Ari mengatakan bahwa anggaran ini sepenuhnya digunakan untuk pembangunan lintasan mobil balap listrik itu. Adapun kenaikan disebabkan oleh sejumlah hal, salah satunya adalah penyesuaian kondisi lapangan. Ya, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Muhammad Taufik juga meminta agar kenaikan dana sirkuit Formula E ini tidak dipermasalahkan lantaran tidak bersumbang dari APBD DKI Jakarta ya. Dan Taufik juga mengaku heran kenapa kenaikan dana ini menjadi polemik. Dia menganggap ini hal yang wajar kalau terdapat penambahan items untuk penyesuaian pengerjaan di lapangan. Jadi politikus Gerindra ini juga lantas meminta agar warga Jakarta mendukung perhelatan Formula E. Menurutnya jika ajang ini berhasil digelar di Jakarta bukan hanya menjadi kebanggaan Gubernur DKI Anies Baswedan, tapi juga kebanggaan masyarakat Jakarta. Ya, dan Ketua Dewan Pengarah Formula E Jakarta, Bapak Tinton Suprapto mengungkap bahwa rencana pembangunan sirkuit Formula E Jakarta yang akan menggunakan tipe semi permanen. Karena itu, proses pembangunan sirkuit akan lebih cepat, tidak seperti di Mandalika yang bisa mencapai 14 bulan katanya. Dan untuk informasi aja nih ya, jadi sirkuit Formula E yang diberi nama Jakarta International E-Prix Circuit atau JIEC ini memiliki panjang lintasan 2,4 km dan berada di tengah-tengah kawasan Ancol. Sedangkan lebar sirkuit sendiri mencapai 16 meter dan dengan jumlah tikungan terbanyak dengan jumlah tikungan sebanyak 18 tikungan. Nanti untuk trek lurus sebagai tempat adu cepat diberikan sepanjang 600 meter dengan arah lintasan clockwise atau searah jarum jam. Ya, sebelumnya Vice Managing Director Formula E Gunung Kartiko juga menyebutkan bahwa pembangunan lintasan balap mobil listrik ini tak serumit trek MotoGP di Mandalika. Kualitas aspal lintasan Formula E juga disebutnya nggak jauh beda dengan jalan protokol Sudirman Tamrin. Meski kualitasnya mirip jalan raya, tapi Gunung memastikan sirkuit Formula E ini sedang dibangun di Ancol tetap memenuhi standar VAO atau Formula E Operation. Gitu. Yap, ini kalau kita ngomongin berbalap gitu ya, saya kan bukan anak game, bukan anak otomotif juga. Bukan anak otomotif juga lagi, tapi ini sebenarnya hal yang baru. Jadi Formula E elektronik, jadi nanti mobilnya mobil elektronik semua. Gitu kan, karena sempat ada omongan bahwa kalau kendaraan elektrik itu nggak bisa ngebut. Ternyata bisa. Salah satunya ya Formula E ini gitu. Ini merupakan sebuah
terobosan di dunia otomotif sendiri. Karena bayang nggak sih lo jadi ngisi bensinnya nggak pakai bensin, pakai charger. Keren ya? Iya, ibaratnya kayak Langsung gitu. Kan kalau di Jakarta tuh udah ada beberapa gedung atau beberapa pom bensin yang ada buat ngisi Yep. elektroniknya gitu. Tapi emang agak lama sih. Ya iyalah, Agak lama. secara kalau bensin kan langsung Ya. ya, kalau listrik kan pasti butuh Kan waktu. salah satu mobil elektronik yang terkenal itu selain keluaran Hyundai itu ada Tesla. Nah, Tesla. itu kalau nggak salah, gue pernah baca artikelnya, itu bisa kalau untuk rumah yang rumahnya listriknya di atas 5.000 watt tuh bisa gitu. Jadi bisa dibikinin tempat isi bensin dengan listriknya, dengan catatan kalau nggak salah ngisinya semalaman dari habis. Iya ya. Ditinggal semalaman, colok tinggal. Iya dong, Ibaratnya nggak gitu. bisa cepet pastinya. Betul, ya. dan Ada cara- plus minusnya lah pasti. Caranya dua, kalau di rumah tuh caranya dua. Satu bisa dibikin alat pengisian yang pakai kayak pom bensin gitu. Satu lagi pakai colokan. Colokan iya bener langsung. Iya, bisa. Bisa gitu. Iya, teknologi memang semakin canggih ya guys, dan kita tunggu aja bagaimana kabarnya ini Formula E. Kenaikan anggarannya berapa ya, wajar kalau masyarakat 10M. agak-agak menanyakan Tadi ya saya guys hitung. ya. Gitu kan, apalagi ini lagi pandemi, apa-apa serba mahal, lagi serba susah gitu kan. Ya tapi kita dukung kalau itu memang baik untuk bangsa Indonesia. Betul sekali, dan kita bakal balik lagi habis satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Yes, kita masih di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasa kalau tadi kita udah ngebahas tentang Gatot Kaca, tokoh Gatot Kaca. Ya, terus lanjut tentang anggaran Formula E yang meningkat. Tadi kita juga sempat membahas mengenai game Gatot Kaca dan film Gatot Kaca. Dan sekarang ini kita bakal membahas mengenai kasus yang kontroversial. Kayaknya Ini gua kalau sempet nggak baca, kontroversial tuh nggak enak gitu ya. dibahasnya nggak enak ya. Kayaknya gimana gitu kan. Ini gue sempat baca di media sosial Twitter, dibahas banget. Ini ada seorang tokoh namanya Arnold Putra. Lu tau nggak? Nggak. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Beneran lu nggak tahu? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Jadi ini ada Arnold Putra, dia ini desainer kontroversial yang sudah beberapa kali melakukannya, itu suka mesan organ manusia untuk desainnya. Organ binatang atau organ manusia. Nah ini terakhir ini dia kena kasus, itu dia memesan organ manusia dari Brazil. Oh my god. Jadi dia suka bikin ini loh, tas handbag tapi dari tulang punggung manusia beneran, bukan bohongan, beneran, atau dari binatang. Itu kan nggak etis ya. Gue tahu. Nah, ini nama Arnold terseret setelah kepolisian Brazil menggerebek laboratorium Amazonas State University atau UEA terkait perdagangan organ manusia. Bos, perdagangan organ manusia itu udah kayak korupsi, udah kayak jual beli narkoba buruknya. Setinggi itu, udah kayak terorisme gitu. Dan setelah diberitakan oleh Vice, sebelumnya polisi dari Brasilia ini menemukan pengiriman paket yang diduga berisi tangan dan 3 plasenta manusia. Dan paket ini udah terlanjur dikirim dari Brazil ke Singapura yang ditujukan kepada Arnold Putra. Jadi organ-organ manusia ini diawetkan dengan metode plastinasi menggunakan bahan-bahan seperti silikon dan juga epoksi untuk menggantikan cairan dan lemak tubuh agar organ tersebut tetap awet. Bodoh amat. Pusing lu ya? Geli gue dengernya. Pusing kan? Iya. Jadi ternyata pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan ini turut mengatakan kalau pemesanan organ tubuh manusia yang diduga dilakukan oleh Arnold itu dapat dijerat secara pidana karena memang melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Tapi meski lokasi kejahatannya di Brazil dan di Singapura, Agustinus berpandangan Polri tetap bisa menindak Arnold sepanjang dia berstatus sebagai warga negara Iya, Indonesia. ini bener banget. Ini gue udah sempat lihat pihak kepolisian juga yang udah mengutarakan, udah ada press release-nya juga, press conference-nya juga. Dan ini bisa dikategorikan penjualan manusia. Iya dong. Iya, bukan kan penjualan manusia itu kategorinya ada perbudakan. Ada, iya. Ini Terus, kan termasuk ke organ ini ya. masuk kategori penjualan manusia gitu kan. Dan pihak Polri menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Interpol Brazil terkait kasus jual beli organ tubuh manusia yang diduga dipesan oleh Arnold Putra. Bapak polisi juga terus memantau perkembangan kasus tersebut dengan berkoordinasi dengan KBRI di Brasil. Pihak Interpol Indonesia juga telah mengirimkan surat ke Interpol Brazil dan Singapura terkait dengan kasus ini. Geli ya? Tangkap oleh Pak. Kalau yang kayak gini saya setuju kacau gitu. dia nih.
Jadi memang katanya kalau sebelum heboh nih kasus ya, Arnold Putra itu juga udah terlibat beberapa kontroversi lainnya. Dikutip kalau kita ngambil dari berita online ini, berikut ada detail kontroversi Arnold Putra. Yang pertama, tas dari tulang manusia dan lidah buaya. Ini yang gue bilang tadi. Lidah buaya darat aja kamu potong Iya, sekalian lidah tanaman Arnold gitu atau ya. lidah tanaman ya. Biar tidak ada tuh menggumbar-gumbar janji manis yang aslinya pahit gitu. Oke, jadi tahun 2016 silam ternyata Arnold ini mengejutkan maksudnya kayak dengan karya terbarunya berupa tas tangan yang terbuat dari tulang manusia dan lidah buaya. Tas tersebut dijual dengan harga $5.000 atau setara dengan 78,6 juta rupiah dan diklaim sebagai one of piece by designer. Yes. Karena hanya ada satu barang di dunia. Lewat akun Instagram pribadinya, Arnold di sana menjelaskan bahwa tas tangan tersebut terbuat dari tulang belakang seorang anak yang mengalami penyakit osteoporosis. Kendati demikian, aksi nekat Arnold ini menuai banyak kecaman. Sementara menurut laporan New York Post, Arnold mendapatkan tulang belakang manusia dari sumber medis terpercaya di Kanada. Ia juga menjamin bahwa tulang belakang manusia tersebut didapatkan dari sumber yang benar dan memang menerima spesimen manusia yang disumbangkan untuk sains. Geli ya. Dia psycho atau kayak gimana Dia sih? sakit jiwa. Dan enggak Ini cuma udah itu. sakit jiwa, ini udah Dia- psycho asli lebih dari Dia nggak psycho. cuma itu, dia ada kontroversi lain nih. Jadi dia tuh di sosial media suka pamer-pamer jam gitu kan. Nah ini ada nih, jadi dia diduga memberikan barang palsu untuk suku Himba. Jadi dia gaya-gayaan sama suku-suku, dikasih jam. Tapi jamnya Palsu. diduga jam palsu gitu lah. Maksudnya nggak menghormati kan. Jadi Arnold Putra nih tampaknya dia emang suka dengan suku-suku tribal atau konservatif di dunia. Dia suka datang ke mereka sambil membawa barang mewah untuk ditukarkan dengan barang dari para penduduk suku di pedalaman. Menurut perwakilan dari The Unconventional, Arnold Putra ini menukar bahan-bahan mewah tersebut dengan barang-barang yang dianggap berharga bagi para penduduk setempat. Namun setelahnya, ini sempat viral di akun Twitter @superiorgap yang mengatakan bahwa Arnold kerap memberikan barang branded palsu kepada orang-orang pedalaman ya, demi mendapatkan tulang manusia dan barang berharga lainnya. Jadi tweetan tersebut ini menuai banyak respon, beberapa komentar negatif mulai berdatangan dan menyerang Arnold meski sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenaran dari tweet tersebut. Dan lu tahu nggak? Jadi salah satunya tuh dia sempat nge-tweet bahwa dia nge-tweet pakai bahasa Inggris pakai bahasa Inggris ya. Dia nge-tweetnya gini, gue beli jam ini dari Mangga 2. Kan dia orang Indonesia memang. I buy these watches from Mangga 2. Dia dengan PD-nya ngomong kayak gitu. Jadi Kalau terus gue balas tuh, doa amat. seram, terus foto-fotonya dia lagi sama suku-suku itu lagi giniin jam. Gitu. Oke lah. Oke, itu tadi kontroversi, tapi dia masih ada lagi ya kan, keanehan-keanehan si Arnold ini ya kan. Terus dia pernah menggunakan busana Oh, iya. mirip seragam pemuda Pancasila di Paris Fashion Week 2022. baru kok. Baru. Kalau yang kemarin-kemarin banyak brand-brand ngaku-ngaku di Paris Fashion Week ya kan. Bener. Dan dia datang pakai baju pemuda Pancasila. Iya, pakai overall dari atas ke bawah gitu. Iya, jadi ini Arnold langsung menjadi perhatian ya kalau tampil sensasional ketika menghadiri Paris Fashion Week 2022. Hal itu lantaran busana yang dikenakan Arnold dianggap mirip dengan seragam pemuda Pancasila, guys. Beberapa pihak termasuk para netizen menganggap gaya Arnold mencerminkan sebuah aksi kekejian dan penanganan masalah hak asasi manusia yang masih kurang di Indonesia. Sedangkan Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila justru mengapresiasi. Ya kalau dia emang seneng seragamnya dipakai ya. Karena memang menurutnya Arnold ini bisa membawa ideologi Pancasila mendunia. Ya tapi nggak pakai seragam begitu juga. Dan dia sempat ada foto, tapi gue gak lihat yang ini, dia duduk di tumpukan mumi. Mumi itu kan mayat yang diawetkan ya, dia duduk di situ. Jadi aksi kontroversial lainnya yang dilakukan oleh Arnold Putra adalah dia pernah dibagikan oleh sang desainer di halaman Instagram pribadinya, di mana si Arnold Putra ini tampak menduduki tumpukan mumi saat berkunjung ke Pangala, Toraja Utara. Jadi emang gak sopan nih orang, dia suka nggak menghargai suka nggak menghargai orang gitu kan, dan dia juga dianggap tidak menghargai agama Hindu. Ada juga nih kontroversi yang ini ya. Ini adalah kontroversi terakhir yang juga tidak terlupakan oleh publik, adalah saat Arnold Putra mengunjungi kawasan India. Arnold dianggap tidak menghormati agama Hindu karena berpose dengan memegang buku setan. Iya, jadi ini covernya kayak dibikin sendiri, cover setan gitu. Hal ini juga diungkap oleh akun Twitter @superiorgap. Dan gak cuman itu, Arnold Putra juga disebut melebeli bagian tenggara India dengan nama kuil setan. Ya itulah dia sederet kontroversi yang menggegerkan yang dilakukan oleh Arnold.
yang emang bikin publik geram gitu. Gue aja Gue geram. langsung nyari nih Instagramnya. Ada. Langsung gue follow. Ada. Karena gue penasaran. Ada kok, dia anak biasa. Tahu. Anak biasa cuman kayak gitu. Terus kalau kemana-mana tuh fashion gitulah. Kayak dia kalau ke tempat suku-suku gitu pakai sepatu boot, celana pendek. Gayanya tuh kayak Iya, gitu. iya. Gimana nemu? Penasaran Ya kita lagi aja gibah gitu, ya guys. Kita lagi gibah. Oke. Ini adalah yang tadi kita bicarakan jangan dicontoh sama sekali. Jangan, itu adalah contoh buruk. guys, itu nggak benar, itu Ini nggak contoh benar. yang nggak bener, bikin malu Indonesia juga. Jadi jangan diikutin sama sekali sebenarnya. Tadi kita sharing cuma buat ngasih tahu aja bahwa ada loh yang kayak gini. Ada banget, dan dia ada. Bagusnya adalah pihak kepolisian sudah bergerak juga. Semoga at least dia bisa diem deh. Dia bisa nggak melakukan Tolong hal-hal deh yang kontroversial lain. normal-normal aja gitu ya, nggak usah buat kontroversial yang kesannya jadi apa sih Iyu? Jadi malu-maluin. Iya, malu-maluin lu bukannya keren. Tapi gue harus akuin sih, pas dia ke Paris Fashion Week 2022 dengan pakaian lengan panjang pemuda Pancasila, itu keren pakaiannya. Desainnya bagus. Untungnya. Gue akuin bagus. Kalau saya dia pakai topi juga dan itu semua bagus. Dan dia duduk di samping-samping artis-artis dan desainer-desainer lain. Iya. Itu cukup keren sih menurut gue Iya, sebenarnya. asal gue ngeri aja dia bawa tas yang dari Iya tulang ada, manusia. gue udah liat tasnya. Ih, serem Iya, sih sebenarnya sih. megangnya gimana gitu. Oke. Oke, kita nggak usah bahas yang itu ya guys Ini ya, serem udahi soalnya aja. kalau gitu aku pulang sama kamu ya, aku takut nih, cek gitu. Gitu. Udah ya, gitu deh. Iya. Tapi itu jangan dicontoh. Ya. Ih itu seremnya ada Arnold Putra, aku nginep di kosan kamu ya. Iya. Itu modus dari lidah buaya darat. Oke, kalau kayak gitu tanpa terasa kita udah 1 jam aja nemenin kalian semua dengan tadi berita dari Gatot Kaca. Terus kita juga udah bahas tentang anggaran Formula E yang katanya naik. Nah tadi juga beberapa aksi-aksi kontroversial dari Arnold Putra yang tapi jangan kalian tiru ya Jangan guys ya. ditirukan, yang penting ditiruin adalah protokol kesehatannya aja. Jangan lupa 6M-nya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama distakan dulu guys ya. Jangan guys, buffalo gathering is Gak not good baik. for you ya. Oke. Kalau Kita gitu harus kita pamit Ditan undur diri. Sudiro pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi on another session of Hai Indonesia pastinya. Iya, Nuke juga di sini sama kru Geli. yang bertugas hari ini. Kita juga pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di Hai Indonesia berikutnya. Berbagi cerita ya, dan berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye bye guys.